Oke, sekarang kita pahami dulu ya tentang rumus bunga, di mana ada bunga tunggal ya dan juga ada bunga majemuk. Nah, kemudian untuk bunga tunggal ini rumus B-nya itu adalah M kali P persen dikali T ya. Atau untuk mencari modal akhirnya, MT itu modal akhir ya. MT itu modal akhir, M tambah B ya. M-nya ini modal awal, kemudian B-nya ini adalah bunga ya. B-nya adalah bunga. Nah, kemudian bisa juga nih langsung mencari modal akhirnya tanpa harus proses ini. Gimana caranya? Berarti MT sama dengan M dikali 1 tambah P persen dikali T. Nah, di mana T-nya ini tergantung presentasenya nih. Ya, jika satuan waktunya tidak sama, maka dibagi dengan N waktu dari si presentase ini. Oke. Nah, itu untuk yang bunga tunggal. Nah, untuk perumusan bunga majemuk, ya, MT sama dengan M dikali 1 tambah P persen pangkat T. Jadi kan kalau bunga tunggal itu dikali T, kalau ini pangkat T gitu ya. Nah, di mana rumus modal akhirnya juga sama, MT sama dengan M tambah B. Atau ketika kita ingin mencari M, M-nya ini bisa dituliskan dengan rumus MT per 1 tambah P persen pangkat T gitu ya. Nah, yang tadi sudah saya katakan ya, untuk T-nya ini atau waktunya ini eh, tergantung persentasenya per apa gitu ya. Nah, contohnya gini, misalnya di dalam soal itu ada 3% per tahun. Ya, kemudian ditanyanya berapakah modal atau tabungan atau deposito setelah 5 bulan. Di mana ini satuan waktunya tidak sama, ini tahun, ini bulan gitu kan. Maka untuk waktunya ini kita ganti dulu 5 bulan per 1 tahun. Ya, kita ganti ke satuan terkecil. Bulan sama tahun paling kecil bulan kan. Nah, berarti 5 bulan dibagi dengan 12 bulan. Ya, kenapa kita baginya dengan per tahun? Karena persentasenya di sini adalah per tahun. Tuh. Oke, per tahun gitu ya. Nah, kalau misalnya per hari gimana, Pak? Ya udah berarti dibagi 1 hari. Tinggal kita kali ini 5 bulan berapa hari? Misalnya 1 bulan 30 hari, 5 kali 30 hari per hari gitu ya. Nah, jadi tergantung dari satuan waktu si persentase ini. Seperti itu ya. Nah, berarti kan T-nya ini 5 bulan per 12 bulan yang tadi kasus ini ya. Nah, berarti kita bisa simbolkan ini T besar ini selama setelah berapa lama gitu ya. Modal setelah berapa lama itu bisa dituliskan dengan T besar. Kemudian N-nya ini waktu presentasi tadi ya. Waktu presentasi yang ini. Misalnya per tahun berarti N-nya itu per tahun dibagi per tahunnya, oke? Nah, kemudian M-nya ini, nah tadi untuk mencari modal awal ya, modal awal ini atau modal mula-mula bisa di nama lainnya itu adalah nilai tunai. Ya, biasanya ini soalnya itu diketahui modal akhirnya dulu, kemudian ditanya nilai tunai sebelum terjadi bunga. Oke, nilai tunai. Sampai sini ya. Nah, itu harus diketahui juga ya satuan-satuan waktu, misalnya 1 semester ini 6 bulan, 1 triwulan 3 bulan, sama dengan 3 bulan, 1 bulan 4 bulan, 1 windu 8 tahun. Kemudian 1 tahun bisa 360 hari ataupun 365 hari ya, tergantung diketahui di soalnya saja. Oke. Nah, kemudian
Jika di soalnya ini tidak diketahui bunga tunggal ataupun bunga majemuk, maka soal tersebut adalah bunga tunggal. Seperti itu ya. Untuk soal berikut, modal sebesar M disimpan di bank dengan bunga tunggal sebesar P% per bulan. Jika modal tersebut disimpan selama 10 bulan, maka modal tersebut akan menjadi, ini cukup kita masukkan rumusnya aja ya. Nah, katanya modal akan menjadi, berarti kan ditanyanya ini adalah MT-nya setelah sekian periode gitu ya MT-nya ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini sudah sama satuannya per bulan juga per bulan, jadi nggak usah dibagi lagi T-nya. Maka M-nya itu adalah M, kemudian persentasenya itu P%, T-nya itu 10 bulan. Nah, maka MT-nya ini sama dengan M kali 1 tambah P% kali T. Mana M-nya itu M, 1 tambah P% berarti P per 100 dikali T. T-nya itu 10. Oke, paham ya? Maka M kali 1 tambah coret 1/10 ini berarti ya. Kan 1 bagi 10 kan. 1/10. Tapi 1 bagi 10 itu adalah 0,1 P. Oke. Nah, kemudian ini tidak bisa kalian tambahkan ya. 1 tambah 0,1 P bukan 1,1 P ini salah. Udah nggak bisa nggak usah, tidak bisa dihitung lagi ya. Cuma seperti ini. Berarti MT sama dengan M kali 1 tambah 0,1 P, oke? Ya, paham ya? Nah, kemudian soal berikutnya nomor 2. Oke. Pak Tani meminjam uang sebesar 3 juta rupiah, berarti diketahui modal awal. Modal awalnya berarti 3 juta. Ya. Kemudian dengan bunga tunggal berarti P sama dengan 7% per tahun. Per tahun. Nah, berarti kan T-nya selama 5 tahun. Oke. Ditanyanya itu adalah berapa uang yang akan dikembalikan, berarti langsung MT di sini ya. Jawab. Oke. Ingat rumusan bunga tunggal tadi, MT sama dengan M dikali 1 tambah P% kali T. Nah, karena di sini T-nya ini sama-sama per tahun, langsung aja ya, M kali 1 tambah 7/100 kali T-nya 5. Nah, M-nya 3 juta, 1 tambah 35/100. Oke. Nah, maka di sini MT sama dengan 3 juta, 1 tambah 0,35. Ya enggak? Sama dengan 3 juta dikali 1,35. Ya. Nah, berarti ya mudahnya begini ya cara menghitungnya ya. Kalian buat dulu 3 juta ini kan 3 nolnya ada 6 kan. Kali 1,35. Sekarang kita alihkan nih 1,35 dikali 3. 15, 1, 3 kali 1, 10, 1, 4. Di belakang koma ada 2 angka. Itu 2. Jadi 4,05. Ya. Nah, ini kan 4,05 kali nolnya ada berapa? 10 pangkat 6 ya, karena nolnya ada 6. Itu cara menghitung dengan kalkulator ya. Kemudian, karena ini dikali 10 pangkat 6, kalian geser komanya 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham oke? Jadi 4.050.000. Oke, kali MT-nya sama dengan 4.050.000. Oke, paham sampai sini ya. Ini 4.050.000. Berikutnya, Bu Lilis meminjam uang di bank sebesar M-nya 1 juta.
Berapakah uang yang harus dikembalikan setelah 1 tahun? Ya, berarti dengan P-nya ini 5,5% per triwulan. Per triwulan. Maka T-nya ini kan 1 tahun ya. Ini 1 tahun. Berarti T-nya ini adalah 1 tahun per triwulan. Triwulan itu berapa? 3 bulan. Nah, 1 tahun berapa bulan? 1 kali 12 bulan per 3 bulan. Per 3 bulan gitu ya. KT-nya langsung saja 4. Ya. Nah, kemudian gimana lagi Pak? Lanjut, berarti ditanyanya itu adalah uang yang dikembalikan MT. Berarti kan nah, MT sama dengan M kali 1 tambah P persen kali T. M-nya 1 juta, 1 tambah P persen itu 5,5/100 dikali 4. Berarti kan T-nya sudah kita bagi di sini ya. Nah, berarti 1 juta dikali 1 tambah. Nah, sekarang kita lihat. Nah, untuk memudahkannya, perhitungan lebih mudah dibagi dengan per 100 ya. Kita cari 5,5 dikali 4 bagi yang belum tahu cara hitung manual ya. 4, 20, 2, 22 ya. 5, 20 tambah 2, 22. Berarti di sini 22/100. Ya. 22/100. Nah, 1 juta dikali 1 tambah 22 bagi 100, 0,22. 1 juta dikali 1,22. Nah, tadi saya katakan bahwa 1 juta itu artinya 1 juta itu kan nolnya ada 6 ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 1,22 artinya 10,6 dikali 1,22. Geser komanya sebanyak 6 kali ya. Ya, berarti kalau komanya 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya 1.220.000. MT-nya sama dengan 1.220.000. Oke, amin. Mantap. Soal berikutnya kita lihat, diketahui setelah 6 bulan Susi, nah di sini keterangannya setelah 6 bulan ya, setelah 9 bulan. Nah, di sini MT-nya, MT sama dengan 7.815.000. Kemudian P-nya ini 12%, persentase per tahun. Oke. Ditanya itu adalah tabungan awal. Jawab ya. Berarti kan rumus MT tadi M kali 1 tambah P persen kali T. Jadi saya sarankan setiap ada soal ini rumusnya diulang-ulang terus ya kalau masih latihan biar apa gitu kan. MT-nya 3.815.000. M awalnya ditanya. Kemudian 1 tambah P persen tadi 12%. Nih karena dia itu per tahun. Ingat dibagi dengan periode waktu dari yang punya persentase. Oke. Per tahun berarti 1 tahun kan 12 bulan kan. Bagi 12 artinya 9. Oke. Nah, kemudian gimana? 3.815.000 sama dengan M coret. Nah, 1 tambah 9/100. Oke, 9/100 itu sama dengan 0,09 gitu ya. Nah, kalau dibagi dengan bilangan ratusan ini mudah ya. Kamu tinggal geser komanya 2 kali, ini kan 9. Geser komanya 2 kali, itu 2. 0,09 ya. Itu tambah 9/100 itu 0,09. Maka M-nya ini sama dengan 815.000 dibagi 1,09 ya. Kan 1 tambah 0,9 kan 1,09 ya. Oke, paham ya?
Cara baginya ini gimana, Pak? Ya, dengan bilang koma. Oke. Kita langsung aja nih, lihat ya. Berarti satu pasti angkanya bagus ya. 1,09 ini ya 9 kali berapa yang hasilnya 5 belakangnya. Berarti 9 kali 5. Oke. Kita coba 5, 9, 3, 4, 5, 4. Atau kita biar nggak menerka-nerka cara bagi kurung aja ya. Tuh. Cara bagi kurung berarti kan ini supaya nolnya hilang, ini dikali kali 100 ya biar nolnya hilang. Oke. Nah, maka jadinya 109 gitu ya. Kemudian bawah kali 100, atas pun juga kali 100. Ya, berarti 3815 itu 23 nolnya tambahin 2 kali. Itu 2. Oke. Sekarang 381 bagi 109 berapa? 3 ya. Tuh. 3 kali 109 berapa? 109 kali 3. 27, 2, 3. 327 ya. Berarti ini 327 dikurang 5, 11 kurang 7, 4. Kemudian 7 kurang 2, 5. Oke. Nah, sekarang coba yang belakangnya 5 berapa tuh? 109 kali berapa? 109 kali 5. 45, 45. Berarti ini 5. Ini 5, 4, 5. Oke. Nah, sisa nolnya berapa sekarang? Tuh, 2, 3, 4, 5. Ya, ini kan hasilnya 0 kan ya. Maka nolnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya 3.500.000. Kalau sini ya, jadinya 3.500.000. Maka modal modalnya sekarang 3.500.000. 3.500.000. Oke, paham ya? Nah, berikutnya ya, kita lihat rumus bunganya lagi. Bunga tunggal ya. Ditanya ini adalah hanya besar bunga. Bu ini menyimpan uangnya di sebuah bank sebesar 2.500. Besar bunga berarti yang ditanya hanya B-nya saja ya kan. Nah, berarti M-nya itu tadi 2.500.000 atau 2,5 juta. Bunganya itu P-nya 18% per tahun. Kemudian ditanya selama 1 tahun kan besar bunga yang diberikan, Kak, ditanya B. Nah, maka B sama dengan M kali P persen kali T. Nah, berarti 2,5 juta biar kita gampang gitu ya, berarti 2,5 kali 10 pangkat 6 nanti ya. Ini kan 2,5 juta, P persennya itu 18/100, T-nya. Nah, ini lebih mudah ya, karena di sini sudah per tahun, ini per tahun. 1 tahun, jadi nggak usah dibagi dengan 12. Maka ini T-nya itu langsung 1 tahun kan. Di sini 1 tahun tuh. Nah, kemudian langsung aja ya. 2,5 juta kali 18. Oke. Atau boleh kalian tampilkan ya. Nolnya ini cara lain lagi dikali 18/100. Ini lebih mudah juga ya. Kita bisa coret nolnya 2 kali. Nah, kemudian kita kalikan 25 kali 18 ya kan. 25 kali 18, 44, 20, 5, 2, 0, 5, 4. Nah, ini saya ajarkan dengan hitung manual ya. Tuh. Jadi jangan terbiasa pakai kalkulator. Jadi 450 tambahin nolnya berapa? 1, 2, 3.
2, 3. Jadi 450.000 bunganya selama 1 tahun. Paham ya? 450.000. Oke. Paham ya? Mantap.